Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Al-Zahira dengan NPM 21130410008 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung Angkatan 2021. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan mengajar bertanya dalam rangka memenuhi tugas pembelajaran Mikro BSI yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina SPD MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu, awal terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sepertinya lama ya tidak bertemu. Ya, Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Siapa di sini untuk kelasnya? Vivi, Bu. Baik, Vivi. Coba dipimpin temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga nanti apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Baik, Ibu, absen terlebih dahulu. Ada yang sakit atau ada yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua, Semua masuk ya. Abel, Hadir. Bella, enak, gitu ya. Cantika, Doni, Dian, Hadir. Vivi, Hadir, Bu. Rina, Hadir, Bu. Zentika, Hadir. Al-Azhar. Hadir, Bu. Sepertinya kemarin Rina tidak masuk ya? Masuk, Bu. Masuk. Iya, Bu, masuk. Tapi di catatan itu tidak ada kemarin. Tapi saya hadir, Bu. Tidak, Ibu ambil hadir ya. Iya, Bu. Rina jangan bohong ya. Enggak, Bu. Hadir kok. Tanya Vivi, Bu. Iya, Bu. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu beri ide biar kalian fokus ya. Coba Ibu contohkan terlebih dahulu. Namanya itu tepuk pagi siang malam. Tepuk pagi, satu kali tepuk. Tepuk siang, tepuk malam. Ini setengah. Yuk, kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi. Rina kenapa Rina nggak fokus ya? Bu, pagi kan 2 ya, Bu? Tepuk pagi 1 kali, tepuk 2 itu siang. Kalau tepuk malam itu hanya setengah ya. Baik, Bu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sepertinya udah fokus semua ya. Itu tangan kita semua. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Vivi? Tes prosedur. Teks prosedur. Rina masih ingat? Ya, Bu. Prosedur, Bu. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Coba Rina jelaskan. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi peristiwa, Bu. Kalau Vivi, Teks prosedur adalah teks yang berisikan cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, Bu. bagus sekali Vivi. Yang benar itu penjelasan dari Vivi ya, yang kalian dengerin. Emang belum masuk kemarin, Bu, ya? Iya ya, sepertinya. Masuk, Bu, tapi saya ingatnya prosedur itu yang ada peristiwa-peristiwa itu, Bu. Itu tes eksklamasi. Kita harus bisa membedakan ya, itu tes eksklamasi, kemudian tes prosedur ya. Baik, Bu, maaf, Bu. Baik, kita hari ini akan belajar tentang
Teks biografi bagus sekali. Di sini tujuan pembelajaran dari teks biografi itu yang pertama, kalian dapat menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulisan. Sebelum masuk pada materi lebih lanjut, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa sih tokoh idola kalian atau orang yang kalian kagumi? Bisa juga pahlawan, kemudian artis yang menginspirasi ataupun lain sebagainya. Ayo Vivi duluan. Siapa? Bu. Khadijah. Iya Bu. Kalau Rina? Taehyung. Taehyung itu artis Korea, namanya yang K-popers. Selanjutnya, kenapa kalian mengagumi tokoh tersebut? Karena akhlaknya yang mulia Bu. Kemudian Rina, apa yang kamu kagumi dari Taehyung? Gantengnya Bu. Cuma gantengnya saja. Bu ganteng pintar, mainan duit lagi. Kemudian bagaimana perjalanan karir dari tokoh yang kalian sudah jelaskan tadi? Apakah sudah sukses atau belum? Kalau gitu Taehyung jelas sudah sukses Bu. Karena dia sebelum begini nggak ada yang nggak tahu Taehyung. Kalau Siti Khadijah? Dia karena anaknya muda, jadi itu Bu yang perlu diteladani. Bagus sekali. Jadi Siti Khadijah ini perempuan yang sangat menginspirasi ya bagi kaum perempuan. Baik, di sini biografi itu ditulis secara naratif. Artinya di sini ide pokok ataupun paragraf dalam teks tersebut itu terdapat dalam satu kalimat utama. Namun penyebaran dalam semua kalimat itu baik, di sini biografi itu ditulis secara naratif. Artinya ide pokok paragraf dalam teks tersebut itu dalam satu kalimat utama ya. Tetapi dalam penyebarannya dalam semua kalimat pada paragraf tersebut. Oleh karena itu, dalam mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, itu pembaca ataupun kalian dituntut untuk benar-benar memahami teks tersebut. Bisa dibacakan apa itu teks biografi? Teks biografi merupakan salah satu bentuk teks cerita ulang. Cerita ulang biasanya disajikan secara kronologis, mengikuti urutan waktu, seperti halnya teks cerita pendek atau novel. Dalam biografi juga terkandung unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Ada 3 jenis teks cerita ulang, yaitu yang pertama cerita ulang personal, contohnya buku harian dan surat pribadi. Yang kedua cerita ulang fakta, contohnya catatan sejarah, biografi, autobiografi, dan berita di media massa. Yang ketiga cerita ulang imajinasi, contohnya dongeng, novel, dan cerpen. Baik, di sini berarti teks biografi itu merupakan salah satu cerita ulang dari tokoh yang terkenal maupun tokoh yang dipilih oleh pembaca. Nah, biasanya cerita ulang dalam tokoh tersebut itu biasanya disajikan secara kronologis. Kronologis itu artinya urutan waktunya yang jelas gitu. Kemudian mengikuti urutan waktu yang jelas yang tadi sudah dijelaskan, seperti halnya pada teks cerita pendek ataupun novel. Nah, dalam biografi ini juga terkandung unsur penokohan, kemudian apa saja latar dan alur kejadian. Ya, di sini ada 3 jenis teks cerita ulang. Itu yang pertama
Nah, jika biografi ini termasuk cerita ulang fakta, artinya ini fakta terjadi, ya, sudah terjadi, ditulis secara ulang. Kemudian selanjutnya riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya itu disebut autobiografi. Nah, sedangkan riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain itu disebut biografi. Nah, artinya di sini tokoh tersebut jika menulis dirinya sendiri ataupun perjalanan hidupnya itu disebut autobiografi. Kemudian jika tokoh tersebut itu diceritakan oleh orang lain itu disebut biografi. Nah, biografi ini termasuk dalam cerita ulang yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Berdasarkan fungsi ataupun tujuannya, cerita ulang ini dikategorikan sebagai teks narasi, yakni yang bertujuan untuk memisahkan suatu peristiwa, kemudian dengan senyata-nyata itu sehingga baca atau pendengarnya itu seolah-olah menyaksikan peristiwa tersebut. Di sini ada pengertian teks biografi. Tadi sudah dijelaskan oleh Vivi, kemudian sekarang dijelaskan oleh Rina. Ya, Bu. Tolong Rina bacakan pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah satu tokoh dalam menjalani kehidupannya. Ini ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani. Banyak orang menulis kisah dari tokoh menjawab permasalahan yang dapat dihadapi maupun berbagai tokoh yang dapat menginspirasi. Biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh itu meninggal. Tokoh terkenal, tokoh sukses, dan tokoh-tokoh lain itu biasanya dibawakan teks biografinya. Dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat, contohnya seperti pahlawan sejarah, menemukan sesuatu atau penguasa, pahlawan dan lain-lain. Baik, terima kasih Tina. Jadi teks biografi itu merupakan teks yang berisi kisah, ya, kisah tokoh dalam perjalanan hidupnya. Nah, biasanya ini berisi tentang sejarah hidup seseorang dari dia lahir, kemudian sampai beliau wafat. Biasanya itu diceritakan sampai dari orang tuanya, kemudian saudara-saudaranya, ya. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi itu biasanya tokoh terkenal, kemudian orang yang sukses, kemudian seseorang yang berpengaruh atau menginspirasi bagi masyarakat. Jadi di sini biografi menunjukkan bahwa teks biografi ini tidak sembarangan dituliskan ataupun dibuat oleh orang lain. Jadi bisa jadi tokoh terkenal, kemudian orang yang sukses. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri teks biografi. Di sini teks biografi itu harus memuat informasi berdasarkan fakta secara jelas pada tokoh yang diceritakan pada teks narasi. Kemudian yang kedua ada memuat sebuah fakta dari pengalaman hidup dari suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya beliau sukses ataupun dia wafat sehingga patut menjadi teladan bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada teks biografi itu memiliki struktur yang jelas. Artinya di sini strukturnya itu yang digunakan tidak detail ya, ataupun dapat dipahami oleh masyarakat. Kemudian di sini jenis-jenis biografi ada apa saja, Vivi? Berdasarkan sistem penulis dibagi menjadi dua, yaitu autobiografi dan biografi. Berdasarkan izin penulisan dibagi menjadi dua, yaitu authorized biografi dan unauthorized biografi. Kemudian berdasarkan isinya itu dibagi menjadi biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Berdasarkan persoalan yang dibahas dibagi menjadi biografi politik, biografi intelektual, dan berdasarkan jurnalistik.
Jadi judulnya itu dibagi ada 4 ya. Yang pertama itu ada berdasarkan sisi penulis, kemudian yang kedua ada izin penulisan, yang ketiga ada berdasarkan isinya, dan yang keempat ada persoalan yang dibahas. Nah, di sini ada yang bingung tentang jenis-jenis teks biografi. Tidak ya. Baik, selanjutnya ada struktur teks biografi. Maaf, ibu ini sedikit salah dalam tulisan. Maksudnya struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada peristiwa dan masalah, dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, dalam orientasi ini tahap yang pertama bagian pengenalan suatu tokoh. Nah, berisi gambaran awal tokoh di dalam teks biografi. Misalnya kita membicarakan tentang tokoh Cut Nyak-dien. Nah, dalam tahap orientasi ini Cut Nyak-dien ini dilahirkan di mana, kemudian ibu bapaknya siapa, gitu. Kemudian yang kedua ada peristiwa dan masalah. Nah, dalam kejadian penting atau important event berisikan rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Nah, dalam bagian ini mungkin disertakan komentar ataupun pencerita pada beberapa bagiannya. Nah, di sini dalam peristiwa dan masalah kronologis itu diceritakan secara berurutan, tidak boleh acak-acakan. Misalnya dari beliau masih bayi, kemudian dari sekolah, kemudian dari dia menikah, dan dia sukses. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Nah, dalam struktur yang ketiga ini biasanya itu berisi komentar evaluatif ataupun pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa, kemudian yang diceritakan sebelumnya itu apa. Nah, dalam bagian ini itu bersifat opsional, boleh dituliskan ataupun tidak apa-apa. Yang mungkin ada atau tidaknya dalam satu cerita ulang. Kemudian yang selanjutnya itu ada unsur kebahasaan teks biografi. Vivi boleh bocorkan yang pertama. Pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, melempar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Kata-kata yang dimaksud itu contohnya kata sifat yang mendeskripsikan tokoh atau lain, jadi harus rajin, dan lain sebagainya. Kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya diberi, ditugaskan, dipilih, dan sebagainya. Kemudian banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Yang terakhir, banyak menggunakan kata sambung, kata depan ataupun nominal yang berkenaan urutan dengan waktu. Contohnya sebelum, sudah, pada saat, kemudian. Cukup. Nah, dalam unsur ini terdapat 6 unsur dalam pembahasan teks biografi. Nah, di sini benar sekali. Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Misalnya itu kata ganti orang ketiga itu misalnya apa? Dia, mereka, dia. Nah, di sini kemudian yang kedua ada menggunakan kata kerja tindakan. Misalnya belajar, kemudian membaca, berjalan, itu kan merupakan kata kerja tindakan. Yang ketiga itu banyak menggunakan kata deskriptif. Nah, di sini contohnya seperti apa, Fidi? Kata sifat, contohnya jenius, haji, bulan.
Nah, kemudian unsur yang keempat itu banyak menggunakan kata kerja pasif. Nah, di sini contohnya seperti diberi, kemudian ditugaskan, dan dipilih. Nah, kemudian unsur yang keenam itu banyak menggunakan kata sambung. Misalnya sebelum, sudah, pada saat, itu, kemudian, selanjutnya. Nah, sudah selesai materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan kalian bagaimana cara menulis teks biografi yang benar. Kalian harus sesuai dengan gaya bahasa Anda, kemudian strukturnya. Nah, ini misalnya contoh teks biografi dari Raden Ajeng Kartini. Nah, di sini tadi kan ada orientasi, kemudian peristiwa penting, dan reorientasi. Dalam orientasi pada biografi Raden Ajeng Kartini, boleh dibacakan, Rina? Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1909 dan meninggal di Republik Hindia Belanda pada 19 September 1944 pada usia yang masih muda yaitu 20 tahun. Nama lainnya bisa disebut dengan Raden Ajeng Kartini. Tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang berada di Jawa ini dikenal sebagai pelopor kegiatan kita pribumi atau disebut dengan feminisme. Baik, terima kasih Rina yang sudah membacakan. Jadi di sini dalam orientasi ini dijelaskan bagaimana dia. Baik, di sini dalam orientasi Raden Ajeng Kartini itu dijelaskan dia lahir di Jepara. Ya, tadi sudah dijelaskan urutan waktunya yang harus jelas dari dia lahir sampai dia wafat. Kemudian di sini ada peristiwa penting. Nah, dalam peristiwa penting ini sudah kompleks penjelasannya. Ibu jelaskan, Ibu bacakan. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang wanita yang berasal dari bangsawan Jawa. Nah, nama dari ayah Raden Ajeng Kartini itu Aryo Sastroningrat. Nah, saat itu Aryo Sastroningrat adalah seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera ketika Kartini lahir. Ibunda dari Raden Ajeng Kartini itu merupakan putri dari istri pertama dari sang bangsawan. Namun bukan istri utama. Ibunya yang bernama M.A. Nasirah, anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah. Nah, keduanya itu tokoh utama dari Turkawur atau Jepara. Silsilah dari Kartini itu bisa ditelusuri dari Hamengkubuwono ke-6. Lebih dari itu, garis bangsawan Bupati Sastroningrat dapat dilacak kembali ke para bangsawan dari istana kerajaan Majapahit. Sejak Pangeran Danilin menjabat sebagai bupati di Surabaya pada abad ke-18, leluhur Sastroningrat itu menjabat banyak posisi berpengaruh di Pangeran Kerajaan. Dan seperti ini contoh dari peristiwa penting dari teks biografi seorang tokoh. Nah, di sini reorientasinya. Saat menjelang hari pernikahannya, penilaian Kartini terhadap nilai-nilai di adat Jawa itu mulai menurun, menjadi lebih toleran. Hal ini berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi di era Hindia Belanda. Dalam suratnya, Kartini itu menceritakan suaminya itu tidak hanya mendukung keinginannya untuk memajukan ukiran khas Jepara dan sekolah
buku yang menarik. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kalian tahu tidak Raden Ajeng Kartini itu siapa? Pahlawan Indonesia, Bu. Lebih jelasnya pelopor sekolah itu perempuan ya. Raden Ajeng Kartini. Sudah jelas ya bagaimana cara menulis orientasi, kemudian peristiwa penting dan reorientasi. Nah, di sini Bu ada tugas buat kalian. Boleh dikerjakan di rumah. Coba kalian tulis. Siapa tahu nanti lupa. Kalian cari teks biografi tentang Insinyur Soekarno, kemudian kalian analisis tentang unsur bahasanya, apakah sudah sesuai atau belum dari teks yang kalian cari itu. Paham ya? Nah, nanti kalian kumpul di classroom. Ibu tunggu pukul 12 malam. Sebelumnya cukup ya waktunya ya. Baik, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada yang bisa menjelaskan apa itu teks biografi? Saya, Bu. Jadi teks biografi merupakan teks yang berisikan kisah satu tokoh dalam menjalani kehidupannya. Nah, teks tersebut ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat diinspirasi banyak orang. Baik, jadi di sini teks biografi itu merupakan teks yang berisikan kisah-kisah tokoh yang dituliskan oleh seseorang dari dia lahir sampai dia wafat. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup. Sampai bertemu pada pekan depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Baiti Nurjanah dengan nomor NPM 211304124 sebagai observer lisan dari Saudari Lutfi Aulia Sahira pada keterampilan bertanya. Yang pertama, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Guru telah memberikan pertanyaan secara jelas dan singkat. Guru telah memberikan acuan, guru telah memberikan pemindahan giliran, guru telah memberikan waktu berpikir, guru telah memberikan tuntunan, guru telah memberikan pemusatan perhatian, guru telah memberikan penyebaran pertanyaan. Yang kedua, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. Guru telah memberikan pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, guru telah memberikan pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, guru telah memberikan pertanyaan pelacak. Yang keempat, guru telah memberikan peningkatan terjadinya interaksi. Selanjutnya, komponen negatif yang perlu dihindari. Guru telah mengulangi pertanyaannya sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. Kemudian, guru telah memberikan menunjuk siswa sebelum bertanya. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Sekian observer lisan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.